Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Mukoago, kelas A, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitokondria, aerob dan anaerob. Pengertian mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi pada sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi sinyal seluler, homeostatis kalsium, biosintesis, dan penghasil ATP atau energi pada lintasan katabolisme. Istilah mitokondria berasal dari gabungan dua kata, yaitu mito dan kondria. Mito artinya benang dan kondria artinya granular. Pada mitokondria Jadi mitokondria merupakan organel sitoplasma pada sel yang memiliki bentuk granular dan filamen. Mitokondria sendiri memiliki dua membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran bagian dalam. Pada lapisan membran mitokondria bagian dalam ditemukan beberapa lipatan yang disebut dengan krista. Di dalam lapisan bagian dalam kita juga menemukan lapisan bagian yang ada sebuah ruang yang disebut sebagai matriks. Pada matriks tersebut ditemukan beberapa jenis mineral. Di dalamnya kita dapat menemukan banyak sekali mitokondria, yaitu sel organ seperti jantung maupun hati. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu ruang intermembran atau di antara kedua membran tersebut. Bagian B, struktur mitokondria. Yang pertama, membran bagian dalam, yang kedua membran bagian luar, yang ketiga krista, yang keempat ruang antar membran. Selanjutnya bagian C, fungsi mitokondria. Seperti yang telah kita bahas di atas, bahwa mitokondria adalah untuk membantu respirasi sel. Respirasi sel sendiri adalah suatu proses yang melibatkan senyawa kimia yang berfungsi untuk melepaskan berbagai energi yang tersimpan pada glukosa. ATP memiliki dua peran penting dalam memberikan energi pada proses pemecahan glukosa tersebut. Berikut beberapa fungsi mitokondria. Yang pertama, menjaga konsentrasi ion kalsium dan membantu sel-sel untuk mencapai fungsi masing-masing dengan menjadi sebagai tangki penyimpan ion kalsium. Yang kedua, pada sel hati, mitokondria mempunyai enzim yang berfungsi untuk mendetoksifikasi amonia. Yang ketiga, mengendalikan berbagai siklus pada sel. Yang keempat, membantu pembangunan bagian-bagian tertentu dari hormon seperti estrogen dan testosteron. Yang berikutnya, mengawasi jalannya proses diferensiasi, pertumbuhan, dan perkembangan pada sel. Yang terakhir,
tempat terjadinya proses metabolisme oksidatif respirasi seluler. Manfaat mitokondria yang pertama, metabolisme tubuh. Mitokondria memiliki manfaat untuk membantu adanya proses metabolisme pada tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Suatu organisme atau makhluk hidup dengan cara menghasilkan energi seperti ATP. Yang kedua, menghasilkan energi. Fungsi yang kedua pada mitokondria adalah untuk menghasilkan energi dengan cara memecah makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, menjaga konsentrasi ion kalsium. Fungsi selanjutnya mitokondria adalah menjaga konsentrasi ion kalsium. Ion kalsium sendiri berfungsi untuk kepadatan tulang. Yang keempat, mematikan sel-sel tertentu. Yang kelima, meningkatkan kinerja tubuh. Selanjutnya, pengertian aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Bagaimana dengan jutaan molekul glukosa yang Anda makan? Bagian B, tahap respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, transport elektron. Selanjutnya, pengertian anaerob. Anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laknat. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.